Hai Bukons, welcome to the Cozy Library. Dan hari ini aku akan ngomongin buku Crazy Rich Asian karya Kevin Kwan dari sudut pandang seorang Asian. Oke, karena buku ini ditulis oleh seorang Asian yaitu Kevin Kwan tentang kehidupan orang Asia juga. Jadi aku rasa buku ini sangat relatable. Nah, gimana sih review aku tentang bukunya? Yuk kita bahas, tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe tuh di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Juga buat kamu yang mau konten tambahan kayak book review, podcast, video yang dibuat khusus buat kamu itu bisa kamu dapetin di Karya Raksa aku. Linknya ada di bawah sana, so check that out. Oke, that's it and let's go! Jadi pertama-tama, Crazy Rich Asian ini sempat populer karena dijadikan suatu film. Dan memang aku udah nonton filmnya dan filmnya bagus banget. Filmnya tuh rasanya berhasil menggambarkan bukunya kalau menurutku. Nah, bukunya sendiri ini tentang apa sih? Crazy Rich Asian ini mengisahkan tentang sepasang kekasih, Nick dan Rachel. Mereka ini bertemu di suatu university di New York. Tapi pacarnya, Nicholas yang cowoknya ini berasal dari Singapura. Dan selama ini dia nggak pernah kasih tahu Rachel siapa sih jati dirinya yang sebenarnya. Dan waktu suatu saat Rachel tuh diundang buat ke Singapura karena ada suatu pernikahan di keluarganya. Ternyata keluarga Nick ini super duper kaya gitu. Memang sih waktu aku pertama kali denger ini kayak ceritanya klise banget, kayak maksudnya tuh kayak ceritanya tuh dreamy banget, sinetron banget, kayak yang nggak akan kejadian di real life. Tapi yang aku suka dari Crazy Rich Asian sebenarnya bukan tentang keseluruhan ceritanya, tapi lebih ke budayanya. Jadi oke, ceritanya sendiri ini punya plot dan alur yang lumayan complicated. Menurut aku sebenarnya sedikit kayak sinetron karena banyak konflik keluarga yang memang lumayan realistis, tapi juga rasanya drama banget. Dan di sini tuh yang paling aku suka adalah banyaknya budaya yang diselipin sama Kevin Kwan di sini. Aku suka banget kalau kalian beneran nonton filmnya, itu mereka jalan-jalan di pasarnya Singapura dan di situ ada berbagai macam makanan daerah sampai makanan Indonesia juga ada. Dan bahasa Indonesia tuh sempat kedengeran sedikit di situ gitu. Jadi di film dan di bukunya tuh budayanya sangat kaya, mulai dari rumah keluarganya Nick yang super mewah tapi tetap tradisional. Terus pakaian, kayak kalau pakaian di sini tuh kayak ada simbolisasi tertentu. Misal kalau di orang Chinese, kalau happy itu tandanya harus pakai baju warna merah. Itu selip pesannya di sini. Dan gimana tradisi-tradisi mereka itu beneran tergambarkan dengan baik di sini. Jadi Crazy Rich Asian menurutku bisa merangkum budaya Asia dan budaya Chinese di dalam sebuah series buku. Nah, tapi kalau dari segi karakter gimana sih? Kalau dari segi karakter cowoknya menurut aku sih lumayan biasa aja. Dari segi Nicholas yang aku lebih suka sama karakter ceweknya yaitu Rachel Chu, karena dia ini punya pendirian yang kuat. Dia bukan cewek-cewek sinetron atau drama-drama yang helpless, tapi dia lebih ke strong dan dia punya niat kayak buat ngelawan dan jalan dengan caranya sendiri. Itu aku cukup kaget dengan waktu udah mau ending itu sedikit ada satu pendirian Rachel yang aku suka. Dan kalau kita mempertimbangkan dari segi dramanya dan dari segi real life-nya, endingnya ketebak banget sih. Tapi memang perjuangan Rachel di sini tuh nggak gampang dan menurutku itu tergambarkan dengan baik di Crazy Rich Asian. Buku ini nggak tebel-tebel amat sih menurutku. Ini berapa halaman ya? 403. Oke, lumayan sih, lumayan. Dan ini berseri, ada 3 buku yaitu Crazy Rich Asian, China Rich Girlfriend, dan satu lagi aku lupa apa. Aku belum baca 2 buku lainnya, aku baru baca Crazy Rich Asian ini dan aku suka. Ceritanya oke, mungkin dari 10 aku akan kasih ceritanya 7. Tapi buat budayanya itu aku kasih 9 gara-gara memang tergambarkan dengan baik dan bagus banget budayanya. Baca buku ini tuh rasanya tuh kayak masuk ke dalam suatu keluarga Chinese Asian yang beneran budayanya tuh masih kuat dan kental banget di situ. Dan karena aku orangnya suka banget sama budaya, dan kalau kamu suka banget sama budaya juga, kamu wajib cobain baca Crazy Rich Asian ini. Di sini tuh baca ini rasanya kayak seneng, greget, kesel, kayak ya kita turut merasakan perasaan yang dialami Rachel
kayak dia didiskriminasi sama keluarganya nih gara-gara dia ini nggak pure Asian. Jadi kayak Asian yang udah tinggal di Amerika itu udah nggak dianggap Asian gitu, kayak kamu itu orang Amerika, kamu bukan Asian. Nah, gara-gara itu juga Rachel tuh mengalami krisis identitas. Sebenarnya aku ini Asian atau bukan sih? Secara biologis, iya dia Asian, tapi karena seumur hidupnya dia tinggal di Amerika, dia merasa dia nggak mengenal si budaya itu sendiri. Dan jadinya di sini tuh ada pencarian jati diri Rachel juga yang aku suka dibanding sama romansanya. Kalau buat romansanya sih ya lumayan oke, tapi beneran ketebak banget endingnya tuh. Dan jalan ceritanya menurutku lumayan klise untuk romansanya. Tapi di sini banyak tokoh-tokoh kebudayaan karakter yang menarik banget. Jadi kalau keseluruhannya berapa sih nilai novel ini? Mungkin aku akan kasih 8 dari 10. Atau kalau dari 5 aku akan kasih 4 atau 3,8 deh. Kalau kamu gimana nih? Kamu yang udah baca atau nonton Crazy Rich Asian, gimana nih menurut kamu tentang ceritanya, romansanya, kebudayaan yang ada di dalam sana? Apakah memang worth it buat dibaca? Kalau menurut aku sih worth it buat dibaca, tapi aku belum berniat melanjutkan karena memang cerita kisah cintanya lumayan klise, walaupun aku suka latar belakang dan kebudayaannya. Oke, that's it review aku buat Crazy Rich Asian. Buat kamu yang suka juga atau belum baca, boleh komen di bawah gimana nih pendapat kamu, karena aku pingin denger juga nih dari pendapat kamu tuh gimana sih. Oke, that's it. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.